Annyeonghaseyo Sobat Dori, balik lagi di Doridor Channel. Di Nobita hari ini kita akan ngebahas tentang alur cerita dari film berjudul Silence. Film tahun 2011 ini diadaptasi dari novel yang berjudul Dokani. Sedangkan kisahnya sendiri diangkat dari kejadian nyata yang terjadi di sekolah khusus tunarungu di Gwangju, Korea Selatan. Film Silence menceritakan tentang seorang guru yang bernama Kang In-ho, diperankan oleh Gong Yoo, ditugaskan mengajar di sebuah sekolah tunarungu di kota Mujin. Kang sangat bersemangat mengajar anak-anak muridnya. Namun anak-anak di sekolah itu lebih senang menyendiri dan sengaja menghindarinya. Penolakan yang ditunjukkan oleh murid-muridnya tidak membuat Kang In-ho menyerah. Dia terus berusaha mendekati dan menunjukkan kepeduliannya. Perlahan murid-murid di sekolah itu mulai terbuka dengan Kang. Saat itu pula, Kang menemukan fakta mencengangkan yang selama ini berhasil ditutupi oleh pihak sekolah dengan sangat rapi. Ternyata siswanya banyak yang mengalami kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual. Demi mengungkap kejahatan yang dilakukan di sekolah, Kang bekerja sama dengan So Yoo-jin yang diperankan oleh Jung Yoo-mi, seorang aktivis hak asasi manusia. Langsung aja kita tonton filmnya dan enjoy the show! Scene dibuka dengan menampilkan keadaan kota Mujin yang dipenuhi kabut. Pada scene ini, kita diperlihatkan dua tokoh yang berbeda. Orang yang pertama merupakan pria yang sedang menelpon, kemudian orang kedua merupakan anak kecil yang sedang berjalan keluar dari terowongan. Namun, keduanya sama-sama mengalami kecelakaan. Anak kecil tersebut meninggal setelah tertabrak kereta, sedangkan pria itu selamat setelah menabrak seekor rusa, dan film Silence pun dimulai. Pria itu bernama Kang In-ho, seorang guru seni asal Seoul yang dikirim ke sekolah khusus untuk anak-anak tunarungu di daerah Mujin. Tabrakan tadi membuat kaca depan mobil Kang hancur, sehingga mengharuskannya membawa mobil itu ke bengkel. Montir itu meminta Kang untuk menunggu, tetapi karena ini hari pertamanya kerja, Kang tidak mau membuat kesan yang buruk dengan datang terlambat. Dia bertanya apakah ada bus yang menuju ke arah sekolah, tetapi ternyata tidak ada. Satu-satunya kendaraan yang memungkinkan hanyalah menaiki taksi. Setelah menimbang-nimbang sebentar, akhirnya Kang memutuskan untuk pergi dengan mobilnya yang rusak. Saat sedang menyalakan mesin, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak bagian belakang mobilnya. Mobil itu ditabrak oleh seorang perempuan bernama So Yoo-jin. Namun bukannya meminta maaf, Yoo-jin malah menyalahkan Kang karena sudah menabrak mobilnya. Saat ingin melaporkan kesalahan Kang, sang montir mencium bau alkohol dari tubuh Yoo-jin. Sadar bahwa itu adalah kesalahan Yoo-jin, dia segera meminta maaf dan memberikan tumpangan pada Kang. Di mobil, Yoo-jin bercerita tentang pekerjaannya sebagai aktivis hak asasi manusia dan memberikan kartu namanya pada Kang. Sesampainya di sekolah, Kang yang juga menguasai bahasa isyarat ini bertemu dengan dua siswi di tangga. Dia mencoba menyapanya, namun kedua anak itu malah pergi meninggalkannya. Kepala sekolah menyambut hangat kedatangan Kang. Sambil menunggu kedatangan kepala admin, Kang dan kepala sekolah berbincang sebentar seputar hubungan mereka berdua dengan Profesor Kim. Tak lama kemudian, kepala admin pun datang. Betapa kagetnya Kang saat melihat kemiripan antara kepala sekolah dan kepala admin. Keduanya adalah saudara kembar identik. Sebelum mengantar Kang keluar ruangan, ada pembicaraan terkait status Kang yang diterima lewat jalur rekomendasi dari Profesor Kim, sehingga harus ada perbedaan. Ternyata pembicaraan tadi dimaksudkan agar Kang membayar dana pengembangan sekolah dengan harga yang berbeda dari guru lainnya. Dia diminta untuk membayar sebesar 50 juta won secara tunai. Kang langsung menelpon ibunya terkait hal ini. Hari pertamanya sebagai guru seni pun dimulai. Objek gambar hari itu adalah apel. Sambil menunggu, Kang memperhatikan setiap lukisan anak-anak. Dia menghampiri dan memuji lukisan anak perempuan itu. Namun anak itu hanya diam tanpa ekspresi. Perhatian Kang kemudian beralih ke anak perempuan di sebelahnya yang sedang memakan apel. Tanpa disadari, anak itu telah mengambil apel yang ada di depan mejanya. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki masuk ke kelas dengan penampilan yang berantakan. Wajahnya penuh lebam. Kang yang merasa khawatir dengan keadaan anak itu berusaha bertanya pada guru lain bernama Park Bo-hyun. Park menjelaskan identitas anak itu yang bernama Min-soo. Dia baru saja kehilangan adiknya karena kecelakaan kereta api beberapa hari yang lalu. Jadi, sosok anak kecil yang ada di awal scene tadi merupakan adiknya Min-soo. Kang juga menjelaskan sikap aneh yang tak hanya ditunjukkan oleh Min-soo, tapi juga yang lainnya. Anak-anak itu terlihat suram, tertutup, dan ketakutan. Park kembali menjelaskan bahwa begitulah keadaan di sekolah khusus. Anak-anak itu harus mendapatkan perhatian ekstra.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Park, Kang memutuskan untuk mencari tahu latar belakang murid-muridnya. Hal ini dilakukan agar Kang bisa menempatkan diri sesuai dengan kebutuhan si anak. Mulai dari John Min-soo, di mana dia memiliki ayah yang keterbelakangan mental dan ibu yang tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Jin Yuri, anak perempuan yang tadi memakan apel. Dia memiliki kelainan intelektual di mana usia mentalnya 8 tahun, sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Dia juga memiliki nafsu makan yang besar. Dan murid yang terakhir bernama Kim Yeon-do. Dia kehilangan orang tuanya dan kini yatim piatu. Setelah selesai mengecek beberapa identitas muridnya, Kang pun bersiap untuk pulang. Tiba-tiba dia mendengar ada suara teriakan. Kang menghampiri sumber suara tersebut dan berhenti di depan toilet wanita. Dia bertanya, berusaha memastikan apakah ada orang di dalam toilet. Namun, suara teriakan itu menghilang. Kang yang terlihat khawatir mencoba membuka pintu toilet tersebut, namun usahanya langsung dihentikan oleh seorang satpam. Si satpam melarang Kang masuk ke sana karena tempat itu adalah toilet wanita dan takut jika ada orang lain yang salah mengira tindakan Kang. Walaupun Kang masih menaruh kecurigaan, tetapi dia mengerti dengan apa yang dikatakan si satpam dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Pagi harinya, di ruangan kepala sekolah, seorang pria yang berprofesi sebagai polisi bernama Jang berbincang dengan kepala admin sambil menghitung uang. Tak lama kemudian, Kang masuk sambil membawa uang tunai untuk dana pengembangan sekolah. Petugas Jang yang baru pertama kali melihat Kang berusaha mengajaknya untuk menikmati waktunya di Mujin. Namun, Kang terlihat tidak begitu tertarik. Di ruang guru, Park sedang memukuli Min-soo. Tetapi guru-guru lainnya terlihat tidak peduli. Bahkan, ketika Kang masuk ke sana, Park masih terus memukuli Min-soo. Kang langsung menanyakan alasan mengapa Park memukuli Min-soo. Kang hanya menatap diam dan merasa bahwa tindakan kasar Park tersebut tidak bisa dibenarkan. Sorenya ketika Kang ingin pulang, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika melihat Yuri yang sedang duduk di jendela. Kang berteriak berusaha memanggil Yuri. Karena tidak ada respon, Kang langsung berlari ke atas menuju kamar Yuri dan menariknya dari jendela. Yuri berteriak ketakutan. Kang langsung meminta maaf kepada Yuri karena sudah mengagetkannya. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Kang menjelaskan bahwa dia hanya mengkhawatirkan Yuri. Melihat Yuri yang masih ketakutan membuat Kang memutuskan untuk pergi. Namun bajunya ditarik oleh Yuri. Dia menatap Kang seperti ingin memberitahukan sesuatu dan menarik tangannya sampai ke depan sebuah ruangan. Yuri menunjuk ruangan itu dan meminta Kang untuk menyelidikinya. Saat Kang membuka pintu ruangan itu, tiba-tiba ada seorang perempuan berdiri di depan mesin cuci. Betapa kagetnya Kang saat mengetahui bahwa perempuan itu bukan sedang mencuci baju, melainkan sedang memasukkan kepala Yeon-do ke dalam mesin cuci. Perempuan itu adalah pengawas asrama bernama Yoon Jae. Kang langsung mengancam akan melaporkan tindakan kejam itu kepada polisi. Yeon-do pun segera dibawa Kang ke rumah sakit. Dia juga menelpon Eugene dan memintanya untuk datang ke rumah sakit. Eugene yang melihat keadaan Yeon-do menjelaskan bahwa tindakan ini jelas sebuah kekerasan yang keji. Eugene meminta Kang untuk segera menghubungi orang tua Yeon-do. Namun Kang menjelaskan bahwa Yeon-do yatim piatu. Keesokan harinya, Kang melaporkan tindakan kejam Jae kepada kepala sekolah. Kepala sekolah pun sudah memberikan peringatan keras kepada Jae, namun dia juga meminta Kang untuk tidak melaporkannya kepada polisi. Kepala admin juga menambahkan bahwa Jae ingin meminta maaf secara langsung kepada Yeon-do, namun Yeon-do tidak ada di asrama. Kang pun menjelaskan bahwa Yeon-do saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Di kelas, Kang memperhatikan Min-soo dan Yuri yang tertunduk sedih. Dia langsung menghampiri Yuri dan mengatakan bahwa Yeon-do sedang tidak enak badan. Kang berusaha menghibur Yuri dengan memintanya untuk saling menggambar wajah. Usaha Kang tidak sia-sia. Yuri terlihat terhibur dan kembali ceria. Malamnya, Eugene menelepon Kang dan memintanya untuk bertemu di luar rumah sakit. Dengan hati-hati, Eugene menjelaskan bahwa Yeon-do hampir mendapatkan pelecehan seksual dan pelakunya adalah kepala sekolah. Kang jelas tidak percaya dengan perkataan Eugene dan mengira Eugene sedang mabuk. Eugene segera mengeluarkan kertas dan mengatakan bahwa Yeon-do sendirilah yang memberitahukannya lewat tulisan. Di dalam tulisannya, Yeon-do menjelaskan bahwa dia bukanlah satu-satunya korban. Pelakunya juga tidak hanya kepala sekolah, tetapi ada kepala admin dan guru Park. Kang meminta Eugene untuk melaporkan kasus ini kepada polisi, namun polisi ternyata sudah bekerja sama dengan para pelaku. Eugene kembali menambahkan bahwa Yoon Jae, yang bekerja sebagai pengawas asrama, merupakan adik tiri kepala sekolah dan mereka terlibat cinta terlarang. Dia cemburu dengan kepala sekolah yang menyukai Yeon-do, sehingga Jae menghukum Yeon-do dengan memasukkan kepalanya ke mesin cuci. Kang tiba-tiba tersadar akan satu hal, di mana dia sudah memberitahukan nomor kamar Yeon-do pada kepala sekolah. Di sisi lain, kepala
saat Min dan Jae sudah memasuki rumah sakit dan bersiap menangkap Yeondu. Betapa kagetnya Kang dan Eugene saat melihat kamar Yeondu yang sudah kosong. Saat ingin keluar mengejar Jae, Eugene mendengar ada suara dari dalam lemari. Dia membukanya dan melihat Yeondu sedang meringkuk ketakutan. Kang dan Eugene langsung membawa Yeondu ke tempat yang lebih aman. Di sana, Eugene meminta Yeondu menceritakan kejadian mengerikan itu. Dengan perlahan, Yeondu menjelaskan semuanya. Hari itu, sepulang sekolah, Eugene pergi ke kamar untuk mengganti baju. Setelah itu, dia pergi ke lapangan untuk main, tapi Yuri izin bilang mau ke toilet. Karena lama tidak kembali, Yeondu pergi mencari Yuri ke sekolah. Yeondu tiba-tiba bertemu dengan kepala sekolah dan dia memanggilnya. Yeondu pun segera diajak masuk ke dalam ruangan, dan di sana Yeondu diperlihatkan sebuah video dewasa oleh si kepala sekolah, dan tiba-tiba si kepala sekolah langsung bersiap melakukan aksi bejatnya. Yeondu kabur dan bersembunyi di dalam toilet. Si kepala sekolah mengejarnya dan mencari Yeondu di setiap bilik toilet. Dia berhasil menemukan Yeondu. Yeondu berteriak dengan kencang dan meminta bantuan. Ternyata suara yang Kang dengar waktu itu adalah suara teriakan Yeondu. Yuri yang melihat cerita Yeondu kaget dan menjelaskan bahwa kepala sekolah juga pernah melecehkannya. Si kepala sekolah sama-sama membawa Yuri ke ruangannya. Bedanya dia memberikan makanan untuk memancing Yuri. Yuri yang tidak tahu apa-apa segera disergap oleh kepala sekolah. Yeondu juga mengatakan kepada Kang bahwa dia melihat kepala sekolah sedang melecehkan Yuri. Si kepala sekolah yang sadar akan kehadiran Yeondu segera mengancam dan membunuh Yeondu jika dia memberitahukannya kepada orang lain. Kang masih tidak percaya bahwa semua guru sampai petugas di sekolah itu ikut terlibat. Bahkan korbannya adalah murid-murid mereka sendiri. Suara bel yang sedari tadi berbunyi membuat Kang terbangun sejenak dari pikirannya. Ibu dan anaknya datang untuk melakukan upacara peringatan kematian istrinya. Kang terlihat kesal ketika ibunya memuji kepala sekolah yang selalu membantu guru-guru di sana. Itu karena koneksi baik yang dimiliki kepala sekolah. Si ibu sebenarnya tahu bahwa kepala sekolah bukan orang yang baik, tetapi dia memilih untuk tidak memperdulikan demi kelancaran pekerjaan Kang. Si ibu juga mengingatkan Kang untuk fokus saja mengajar dan dia tidak perlu memikirkan hal lain. Malam itu Kang dihadapkan pada pilihan yang berat, apalagi ketika melihat anaknya yang sakit. Dia pun menjadi dilema. Di satu sisi, hanya inilah pekerjaan yang dia miliki. Jika ingin terus bekerja, berarti dia harus bersikap masa bodoh dengan semuanya, dan itu berarti dia tidak bisa menyelamatkan murid-muridnya. Di sisi lain, hati nuraninya seakan terus berteriak meminta Kang untuk menolong murid-muridnya dan menghukum orang-orang jahat itu. Eugene memutuskan untuk menemui polisi. Dia menanyakan alasan mengapa polisi tidak melakukan investigasi mendalam, padahal sudah tahu bahwa ada laporan yang masuk. Apalagi tindakan ini juga sudah masuk ke jalur hukum. Polisi itu terlihat acuh tak acuh. Dia mengatakan bahwa meskipun bukti itu sudah terkumpul, namun mengingat posisi kepala sekolah yang merupakan orang penting di Mujin, serta baru saja mendapatkan penghargaan dari gubernur, akan sulit untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tak lama, Eugene mendapatkan telepon dari temannya dan mengatakan bahwa ada media yang ingin meliput kejadian ini. Eugene yang hampir menyerah kembali bersemangat setelah menemukan jalan lain untuk menolong anak-anak. Di sekolah, guru Park memukuli Minsu sambil menanyai keberadaan Yeondu dan Yuri. Kang yang sedari tadi berdiri di depan pintu, berusaha menahan emosinya. Kepala sekolah segera menghentikan tindakan Park yang hendak memukul Minsu dengan tongkat golf. Dia pun keluar dari ruangan sambil membawa Minsu. Mereka sempat bertemu, namun Kang diam mematung sambil memegangi tanaman. Ketika tatapannya saling bertemu dengan pelaku, kebencian yang dia tahan dari tadi itu akhirnya meledak. Dia berlari mengejar Park dan memukul kepalanya dengan tanaman. Kang sudah memutuskan untuk melindungi anak-anak itu sampai akhir. Kang pun membawa Minsu ke kantor Eugene. Di sana, Minsu diminta untuk menceritakan semua kejadian yang dilakukan oleh Park kepada dirinya. Minsu yang ragu bertanya pada Kang apakah para pelaku akan dihukum. Kang pun menjawab bahwa dia berjanji akan menghukum mereka semua. Akhirnya, Minsu pun menceritakan kejadian yang dia dan adiknya alami. Hari itu, setelah selesai mengajar, guru Park meminta Minsu dan adiknya untuk ikut ke rumahnya. Minsu ingin menolak, tetapi karena tahu Park akan memukulinya, akhirnya dengan terpaksa dia pun pergi. Di sana, Park bersiap untuk melancarkan aksi bejatnya dan si adiklah yang menjadi korban pertamanya. Park mengusir Minsu keluar kamar mandi, namun dia terus-terusan berteriak, meminta supaya jangan melakukan hal bejat itu pada adiknya. Merasa terganggu dengan teriakan itu, Park langsung menghajar Minsu. Tak lama kemudian, Minsu terbangun dan mengecek keadaan adiknya, namun adiknya tidak ada di kamar mandi. Dia segera berjalan keluar berusaha mencari adiknya, tetapi tiba-tiba Park menyergapnya dari belakang.
Pelecehan ini sering dilakukan Park pada Minsu, dan lokasinya juga tidak hanya di rumah Park, tetapi juga di kamar mandi asrama. Semua cerita Minsu itu disiarkan ke publik, dan kasus ini akhirnya naik ke kejaksaan. Para pelaku langsung ditangkap oleh polisi Jang. Di perjalanan, polisi Jang membelokkan mobilnya dan mengatakan bahwa satu-satunya cara agar bisa selamat adalah mereka harus menggunakan koneksinya. Dimulai dengan mencari pengacara yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman menjadi hakim, kemudian bersikap baik dan sopan selama persidangan. Masa sudah berkumpul di depan gedung pengadilan. Sebelum sidang dimulai, Eugene sempat bertanya tentang latar belakang pengacara dari pihak terdakwa. Pengacara itu bernama Huang. Dia merupakan alumni SMA Mujin dan pernah menjadi hakim tingkat menteri. Setelah berhenti menjadi hakim, dia membuka sebuah firma hukum dan ini menjadi kasus pertamanya sebagai seorang pengacara. Di Korea sendiri mengenal istilah John Guan Yewu, di mana ini berarti ada perjanjian tidak resmi untuk pensiunan hukum dari tingkat menteri dan mendapat perlakuan khusus untuk kasus pertama mereka. Walaupun ada sedikit keraguan, namun tekad mereka untuk melindungi anak-anak ini sampai akhir. Kepala sekolah membuka persidangan dengan menceritakan latar belakang hidupnya. Para pendukung yang juga tunarungu itu mempertanyakan ketidakhadiran seorang penerjemah karena mereka juga ingin tahu jalannya persidangan. Hakim itu malah menyuruh para pendukung untuk tenang. Eugene yang merasa kesal dengan sikap hakim itu berteriak dan meminta pengadilan untuk menyiapkan penerjemah. Tetapi usulan Eugene itu malah membuatnya harus diusir dari ruang persidangan. Eugene menumpahkan kekesalannya pada Kang di mobil. Tapi Kang hanya diam dan mengalihkan topik dengan meminta izin pada Eugene untuk tinggal sementara di kantornya. Kang yang sudah dipecat takut jika ibunya tahu bahwa dia sudah tidak bekerja. Apalagi dia sempat berjanji untuk tidak ikut campur pada kejadian ini. Malamnya, Kang menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa gajinya sudah dia kirim dan meminta ibunya untuk jangan dulu berkunjung ke Mujin karena dia sedang sibuk. Persidangan hari kedua dihadiri oleh saksi dari pihak terdakwa. Saksi yang pertama adalah satpam sekolah Jae bernama Jong Sik. Jong Sik menjelaskan bahwa dia belum pernah melihat terdakwa memanggil anak-anak, baik ke kantor kepala sekolah maupun kantor kepala admin. Jong Sik juga mengatakan bahwa dia sempat melihat Kang di depan toilet wanita. Katanya, Kang mendengar ada suara teriakan dari dalam dan meminta Jong Sik mengecek toilet. Tetapi saat dicek, tidak ada siapapun di dalam. Kang yang saat itu tahu bahwa Jong Sik sedang berbohong, menyentuh tangan Yondu berusaha untuk menenangkannya. Kemudian, giliran jaksa yang bertanya pada Jong Sik. Di sini, si jaksa memberitahu latar belakang pekerjaan Jong Sik, di mana sebelum bekerja di sekolah khusus Jae, Jong Sik juga pernah bekerja di SD Mujin. Dia pernah tertangkap mencuri properti sekolah, bahkan kasusnya juga tercatat di kepolisian. Karena tindakannya ini, Jong Sik dipecat dan harus menganggur selama 3 tahun. Supaya bisa diterima bekerja, Jong Sik diminta untuk membayar uang atas nama pengembangan dana sekolah. Dia bisa bekerja di Jae, asalkan tidak membongkar tindakan bejat yang dilakukan para guru. Saksi yang kedua adalah dokter yang ikut memeriksa keadaan korban. Dia menjelaskan keadaan si korban, namun setelah diselidiki oleh jaksa, saksi ini telah membuat 2 hasil laporan yang berbeda. Di mana pada hasil yang pertama, dokter tersebut melihat adanya kemungkinan terjadinya hubungan seksual. Namun di laporan yang kedua, dokter tersebut langsung membantah kemungkinan tersebut dan mengatakan tidak ada hubungan seksual yang terjadi pada korban. Dokter itu akhirnya menjelaskan bahwa dia melihat adanya faktor lain dalam kerusakan selaput darahnya. Jika melihat kondisinya, hubungan seksual itu terjadi bukan baru-baru ini saja, melainkan sudah terjadi kira-kira 5 tahun yang lalu. Berarti saat itu Yuri baru berusia 9 tahun. Perdebatannya semakin menjadi-jadi sehingga membuat keributan di ruang persidangan. Mereka membawa anak-anak ke pantai untuk menghiburnya. Di situ, Yondu kembali mengenang saat-saat dulu bersama orang tuanya ketika dia masih bisa mendengar suara ombak. Kang pun mengatakan bahwa hal terbaik dan terindah di dunia tidak dapat dilihat atau disentuh, tetapi dirasakan dengan hati. Persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa dengan menghadirkan para korban. Orang pertama yang memberikan keterangan adalah Yuri. Dia diminta untuk menunjuk orang yang sudah melakukan pelecehan dan kekerasan padanya. Yuri menunjuk ketiganya dan mengatakan bahwa mereka juga sudah sering melakukannya. Saat dia kelas 3 SD, kepala admin akan memberinya uang untuk membelikan makanan setiap kali dia ingin melakukan aksi bejatnya. Yuri yang kesakitan mencoba untuk kabur, tetapi si kepala admin malah mencengkram dan mengikat tangan serta kaki Yuri menggunakan lakban. Ingatan menyakitkan itu membuat Yuri sampai pipis di celana. Malamnya, rekan kerja Eugene mengatakan bahwa pihak terdakwa meminta penyelesaian lewat jalur damai.
Hal ini didasari dengan adanya undang-undang yang menyatakan bahwa anak-anak berusia 13 tahun ke atas dan mengalami pelecehan seksual, jika mereka setuju melakukan perdamaian, maka kesaksian mereka menjadi tidak valid. Baik Kang, Eugene, dan temannya merasa bahwa tindakan ini bisa berpengaruh pada hukuman para pelaku. Apalagi jika orang tua dari Yuri dan Minsu sepakat menandatangani perjanjian damai. Satu-satunya pernyataan yang dianggap valid hanya milik Yondu karena dia yatim piatu. Tiba-tiba handphone Kang berbunyi dan itu merupakan panggilan telepon dari Profesor Kim. Dia pun segera menemui Profesor Kim di tempat yang sudah dijanjikan. Betapa kagetnya Kang saat melihat yang ada di sana bukan hanya Profesor Kim, melainkan juga ada pengacara Huang. Dalam perbincangannya itu, Profesor Kim meminta Kang menarik gugatannya dan berjanji akan memberikan pekerjaan tetap di Seoul. Pengacara Huang juga mengembalikan uang Kang yang sebelumnya digunakan untuk dana pengembangan sekolah dan berjanji akan menanggung biaya pendidikan Yondu sampai ke perguruan tinggi. Keduanya sengaja meminta Kang untuk menarik gugatan tersebut karena tahu bahwa penanggung jawab Yondu saat ini adalah Kang. Dia tidak menyangka bahwa Profesor Kim juga ikut ambil bagian dalam kasus ini. Kang yang sudah membulatkan tekad sedari awal akhirnya menolak imbalan itu dan pergi. Tetapi langkahnya tiba-tiba berhenti saat pengacara Huang mengancamnya dengan membahas kondisi anaknya yang sedang sakit. Lagi-lagi dia harus dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Kang yang merasa kesal memukuli mobilnya dengan keras sampai melukai tangannya. Keluarga Yuri sepakat menandatangani formulir damai. Harapan saat ini tinggallah Minsu. Eugene terlihat begitu sedih ketika mendengar kabar tersebut. Keputusan telah dibuat oleh Kang. Dia menolak segala bentuk perdamaian dan terus melanjutkan persidangan. Tiba-tiba, ibu Kang datang sambil membentaknya. Dia sudah mengetahui bahwa Kang telah dipecat dari sekolah dan meminta Kang untuk berhenti ikut campur dalam masalah ini. Ibunya juga mempertanyakan tindakan Kang yang lebih peduli pada Yondu ketimbang anaknya sendiri. Kang akhirnya menjawab bahwa dia ingin memperjuangkan keadilan untuk mereka sampai akhir. Jika dia menyerah, Kang merasa bahwa dia tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Soli. Waktu Yondu untuk memberikan pernyataan pun tiba. Menurut laporan, Yondu telah dilecehkan oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, pengacara Huang meminta Yondu menunjuk yang manakah si kepala sekolah. Karena keduanya kembar identik, Yondu jelas mengalami kesulitan. Ia meminta untuk melihat pelaku secara lebih dekat. Yondu memberikan tanda isyarat pada keduanya. Dari sinilah, Yondu berhasil menebak mana si kepala sekolah, yaitu pria yang duduk di sebelah kanan. Dia menjelaskan bahwa kepala sekolah selalu membuat isyarat satu tangan setiap kali dia melakukan hal buruk pada Yuri. Dan isyarat itu berarti, jika kamu berani memberitahukan kepada orang lain, aku akan membunuhmu. Hal ini juga diperjelas dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh si kepala sekolah, di mana wajahnya terlihat kesal, sedangkan si kepala admin hanya diam tidak mengerti. Ibu Kang yang ternyata mengikuti jalannya persidangan seakan tersadar dengan pernyataan Kang tadi. Dia segera memberikan makanan dan minuman untuk ketiga anak kecil itu. Sebelum pulang, dia juga seperti memberikan dukungan pada Kang dan memintanya untuk kembali ke Seoul setelah semuanya selesai. Eugene mendatangi keluarga Minsu, namun belum sempat masuk ke dalam, kepala asrama keluar sambil membawa formulir perjanjian damai yang sudah ditandatangani. Ketakutan mereka menjadi kenyataan. Keluarga dari Yuri dan Minsu telah melakukan perdamaian. Dengan berat hati, Kang memberitahukan Minsu bahwa dia tidak perlu melakukan pernyataan di persidangan. Hal ini karena neneknya sudah menandatangani perjanjian damai dan sudah memaafkan tindakan para pelaku. Minsu marah dan menangis di depan Kang. Minsu mengatakan bahwa dia belum memaafkan mereka dan menagih janji Kang saat itu. Kang yang juga tidak bisa berbuat banyak memeluk Minsu dan meminta maaf padanya. Kini hanya pernyataan Yondu yang berlaku di persidangan. Yondu membangunkan Kang dari tidurnya karena ada hal yang ingin ia sampaikan. Dia mengatakan bahwa ketika dia diajak masuk ke ruangan kepala sekolah, dia sempat diperlihatkan sebuah video dewasa. Dia meminta Kang untuk mengecek video tersebut. Kang dan Eugene segera pergi menelusuri sekolah. Kang menemukan sebuah remote TV dan ketika menyalakannya, muncul dirinya di sana. Ternyata ada kamera tersembunyi di langit-langit ruangan. Dari situ mereka sadar bahwa si kepala sekolah juga merekam aktivitas bejatnya itu secara diam-diam. Mereka segera membawa bukti video kepada jaksa guna dijadikan barang bukti tambahan. Selain memperlihatkan tindakan perekaman secara rahasia, ternyata usia Yuri yang saat itu belum genap 13 tahun. Dalam undang-undang, jika korban masih di bawah umur atau belum berusia 13 tahun, perjanjian damai tidak berlaku. Hal ini memungkinkan kepala sekolah bisa mendapatkan hukuman tambahan. Si jaksa meminta mereka untuk tidak perlu khawatir karena dia akan membantunya dengan langsung menemui hakim. Hari persidangan terakhir pun datang.
Semua orang hadir memenuhi ruang sidang. Hakim pun membacakan hasil putusan. Ketiganya dianggap bersalah, tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Hakim itu justru memberikan keringanan hukuman pada ketiga tersangka karena melihat tidak adanya catatan kriminal dan didukung oleh persetujuan damai dari keluarga korban. Guru Park dijatuhi hukuman selama 8 bulan penjara dan 2 tahun masa percobaan. Kepala sekolah dan kembarannya sama-sama dijatuhi hukuman 6 bulan penjara serta 1 tahun masa percobaan. Pupus sudah harapan mereka. Semua perjuangan selama ini sia-sia. Bahkan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi itu pada kenyataannya masih berat sebelah. Mereka masih memihak orang yang memiliki uang dan kekuasaan. Kang menatap hakim dan jaksa itu. Dia benar-benar kecewa. Pada akhirnya mereka semua memilih untuk membungkam kebenaran. Waktu berlalu dan para pelaku yang bebas kembali lagi ke sekolah. Kepala sekolah berterima kasih dengan pengacara Huang karena sudah melakukan tugasnya dengan menggunakan wewenang John Guan Yeu. Dia berhasil menyuap hakim dan jaksa. Setelah selesai pesta, Park yang sedang mabuk berjalan menuju rumahnya. Di sana, dia bertemu dengan Min-soo dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Tiba-tiba, Min-soo langsung menusuk Park dengan pisau. Park menarik pisau itu dan dengan kejam menendang serta menginjak Min-soo, menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Ketika Park lengah, Min-soo segera menusuk kaki Park hingga terjatuh di rel. Keduanya saling bergulat di sepanjang jalur kereta. Min-soo menekan luka Park dan menahannya dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, Min-soo membiarkan kereta api itu menabrak mereka berdua. Keesokan harinya, Kang, Yeondu, dan Yuri terlihat berduka atas kematian Min-soo di sebuah tenda. Sekelompok pengunjuk rasa dan aktivis terlihat sedang berdemonstrasi di depan kantor pengadilan. Para polisi berusaha membubarkan mereka. Namun, karena sebagian besar massa itu tunarungu, polisi terpaksa membubarkan paksa menggunakan meriam air. Saat bentrokan berlangsung, Kang berdiri di tengah kekacauan sambil membawa foto Min-soo, berulang kali meneriakkan nama Min-soo. Semuanya, anak laki-laki ini tidak bisa mendengar atau berbicara. Anak ini bernama Min-soo. Dari kalimat itu, Kang seperti ingin menampar para penegak hukum. Orang-orang yang harusnya berdiri melindungi hak anak-anak ini malah membunuhnya dengan membungkam suaranya. Scene ditutup dengan suara Eugene yang sedang memberikan kabar terbaru lewat email. Isinya menceritakan tentang hasil banding yang masih belum berhasil karena adanya perjanjian damai. Dia juga membahas keadaan Yuri dan Yeondu yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kasus ini membuat orang-orang menjadi tahu dan bersama-sama menolong mereka dengan memberikan tempat tinggal serta makanan. Yuri menjadi lebih optimis setelah menjalani perawatan psikologis, sedangkan Yeondu mengatakan bahwa dia bercita-cita untuk menjadi guru seni seperti Kang. Eugene juga menjelaskan bahwa alasan mereka melakukan ini bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk tidak membiarkan dunia mengubah kita. Yaudah, itu aja Nobita episode hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, Komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!